Tapi ya kita melakukan ini karena sebagai tugas yang diamanatkan kepada kita gitu ya. Jadi misalnya kita punya program bagaimana merawat tradisi, musik tradisi ya, sampai kabupaten, pegunungan di daerah terpencil. Jadi mereka sebenarnya adalah masih masyarakat Indonesia yang masih menonton TVRI juga gitu. Jadi memang sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, ada fungsi kepublikan TVRI yang harus kita jalani. Itu seperti memberikan informasi yang akurat, kemudian hiburan yang sehat, kemudian melestarikan kebudayaan, kemudian menjadi alat perekat sosial dalam tanda kutip, artinya ya kita sebagai garda depan untuk NKRI dan Pancasila gitu ya. Nah ini fungsi kepublikan ini yang sebenarnya nggak dimiliki oleh TV-TV swasta ya atau TV lainnya. Dan sejauh ini kita sudah bisa melakukan tugas kita untuk memberikan pelayanan publik yang terkait dengan fungsi kepublikan. Jadi saya pikir kita sudah berada di rel yang benar dan saat ini kalau kita lihat kita banyak program-program yang mungkin tidak terlalu komersial dan mungkin tidak terlalu populer jika dibanding dengan program-program di TV swasta. Tapi ya kita melakukan ini karena sebagai tugas yang diamanatkan kepada kita gitu ya. Jadi misalnya kita punya program bagaimana merawat tradisi, musik tradisi. Ya. Kalau di TV nasional lainnya mungkin hanya musik-musik pop atau musik-musik ya dangdut ya misalnya ya, yang terkait dengan musik kreatif atau musik-musik yang populer. Tapi kita juga merawat keroncong, kita merawat misalnya musik daerah, tradisi dari Flores, kemudian musik etnik, bahkan genre yang mungkin tidak populer seperti jazz, country, kemudian ada rock juga, ada indie gitu. Jadi kemudian kita juga punya program misalnya program UMKM, ya program UMKM, tapi yang tetap dikemas dengan cara kekinian. Namanya Paten. Paten itu singkatan dari Pemuda Kreatif dan Keren. Nah, itu juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden ketika beliau menerima saya, dia meminta supaya TVRI membangun sebuah platform UMKM dalam program. Ya kita buat ya. Ya mungkin TV lain nggak melihat itu sebagai sesuatu yang menarik ya. Ya saya nggak masalah juga ya. Jadi memang kita lakukan juga. Kemudian kita punya program pariwisata yang dinamakan Pesona Indonesia. Itu juga kita mengangkat aspek pariwisata, kemudian aspek turisme, budaya setempat, dan itu salah satu yang menjadi highlight dari TVRI sekarang ini ya. Bagaimana kita mengangkat wisata atau destinasi di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian juga program keagamaan ya itu udah pasti ya kita TVRI bahkan sampai sekarang masih konsisten ya, ada mimbar agama Konghucu, Katolik, Protestan, Buddha dan selain Islam ya. Jadi itu udah dari dulu selalu begitu ya. Jadi kita selalu jaga itu. Nah, tapi saya nggak khawatir ya bahwa nanti TVRI ditinggal oleh penonton karena programnya mungkin dianggap tidak komersial. Ya nggak juga gitu ya, nggak juga. Jadi penonton yang mana dulu gitu ya, karena kalau kita berpatokan kepada data Nielsen, ada 11 kota besar Nielsen yang menjadi rujukan itu, ya mungkin share kita rendah gitu ya, karena itu hanya 11 kota besar ya, mulai dari Medan sampai Jakarta, Surabaya, Denpasar, bahkan di Indonesia Timur hanya Makassar gitu. Tapi kan kita kan sebenarnya sebagai TV yang paling menjangkau seluruh negeri, kita punya pemancar jumlahnya ada 361 lokasi pemancar. Kalau swasta paling 50, 60, 80 lah gitu ya. Maksimal jumlahnya. Kita sampai 361. Kita menjangkau sampai perbatasan negara, sampai kabupaten, pegunungan di daerah terpencil. Jadi
mereka sebenarnya adalah masih masyarakat Indonesia yang masih menonton TVRI juga gitu. Dan saya lihat dengan jangkauan TVRI ini sebenarnya menjadi kekuatan kami gitu, terkait dengan program-program yang kita usung ya. Jadi tapi kami juga tidak melupakan perkembangan zaman. Jadi saat ini kita paham lah ya dengan tren kekinian, anak muda yang sudah terbiasa dengan tayangan di digital, di YouTube dan sebagainya, media baru. Jadi kita juga harus beradaptasi. Jadi TVRI pun sekarang kalau dilihat program-programnya juga banyak berubah. Dulu saya ingat ketika saya dipanggil Pak Presiden, Pak Presiden juga bilang ke saya, Mas Dirut coba share audiensnya digeser ke milenial gitu. Saya sepakat dengan beliau ya. Jadi memang kita harus menggeser share audiens kita ke arah milenial, anak muda, dan sudah kita lakukan. Kalau dulu mungkin share audiens kita lebih ke usia 45 tahun ke atas, ibu-ibu, pensiunan, bapak-bapak. Sekarang kita geser ke usia 16 sampai 36 tahun. Jadi artinya program-programnya pun juga mengikuti nih. Kita punya program paten tadi UMKM tetap dikemas dengan gaya anak muda, dengan kekinian. Tampilannya pun kalau dilihat pengambilan gambar, komposisi, editing cut-nya semuanya itu sangat kekinian gitu. Jadi beda lah. Kemudian kita juga punya program baru, Lost Man yang dulu pernah populer di TVRI, kita buat remake, kita buat istilahnya Lost Man Reborn. Jadi kita adaptasi lagi dengan gaya sekarang ini, pemainan juga baru, ya. Jadi meneruskan yang dulu, ya. Itu ada Raisa Hetapi, ada kalau yang pemain yang dulu yang masih ada dulu sempat ada Dewi Yul masih main juga. Nah itu disutradari oleh sutradara film beneran juga, Andi Yusuf Bakhtiar, ya. Itu yang buat Love for Sale. Jadi jadi kita buat kita buat semacam kolaborasi dengan teman-teman kreatif dari luar. Itu respon juga bagus. Nah, kita merencanakan kita akan buat stripping Lost Man ini. Jadi TVRI sekarang juga punya miniseri, nggak kalah dengan TV swasta gitu. Miniseri yang stripping tiap hari gitu. Dan ini dibuat dengan kualitas, dengan standar yang karena saya basic saya di film, saya juga pengen yang sesuatu yang bagus gitu, nggak main asal-asalan juga gitu. Jadi saya sudah bilang dengan sutradaranya, dengan kameramennya, DOP-nya, kita bilang kita buat dengan standar sinematografi yang benar gitu. Kameranya juga kamera benar. Saya minta direktur teknik untuk beli investasi kamera yang benar nih, kamera yang sesuai dengan standar sinematografi. Kemudian look-nya juga harus benar gitu. Jadi saya pikir ini akan menjadi suatu benchmark baru bagi TVRI. Kemudian juga saya juga punya program-program berbahasa asing. Jadi TVRI sebenarnya orang nggak sadar ya, ada 4 kanal sekarang kita. TVRI Nasional, TVRI Daerah, TVRI Sport, sama TVRI World. TVRI World ini adalah kanal baru berbahasa Inggris, siaran 24 jam untuk audiens global. Jadi kita sempat diminta untuk membangun siaran luar negeri. Nah, ini penting nih, karena sebagai alat propaganda nih dalam tanda kutip untuk citra Indonesia di luar negeri. Nah, kalau TV asing kita lihat banyak sekali yang sudah punya nih dengan arahan untuk sebagai TV propaganda. Cina punya CCTV, CTGN, di Rusia juga ada, bahkan Singapura punya CNA gitu, selain BBC, NHK. Jadi kita harapkan TVRI World akan menjadi semacam corong Indonesia di luar negeri. Isinya hanya untuk budaya, pariwisata, peluang investasi, produk Indonesia sama diplomasi luar negeri. Jadi itu aja. Jadi kita berharap nanti bisa streaming ke seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri, juga akan footprint-nya sampai ke seluruh benua gitu. Nah, ini untuk perhelatan G20 ini menjadi momen yang pas nih. Jadi sejak bulan Januari kemarin kita sudah mulai terlibat dalam semua kegiatan G20. Apalagi kita ditunjuk sebagai host broadcaster oleh pemerintah untuk momen G20 nanti. Dan ini TVRI World salah satu corong yang akan kita pakai.
Kemudian dari penelitiannya Reuters Institute dan Oxford University tahun lalu juga, itu TVRI adalah dipilih sebagai media yang paling terpercaya di publik.